Bayangkan sore yang tenang di Roma 2000 tahun lalu. Matahari tenggelam di balik kubah Forum Romanum, menyoroti patung-patung marmer yang mulai retak. Di udara, samar terdengar doa-doa yang tak lagi lantang seperti dulu. Seolah dewa-dewa sedang lelah mendengar manusia. Kaisar berganti, tentara bertempur, rakyat menonton dari kejauhan. Semua masih berjalan, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang hilang dari jiwa Roma. Kebanggaan berubah jadi kebosanan, disiplin jadi formalitas, dan kebajikan jadi sekadar cerita masa lalu. Orang-orang mulai bertanya, apakah benar bangsa yang menaklukkan dunia ini masih punya alasan untuk hidup? Atau jangan-jangan, sebelum barbar datang mengetuk gerbang, Roma sudah lebih dulu roboh dari di dalam hati manusianya sendiri. Pada puncak kejayaannya, Roma bukan sekadar kota, ia adalah keyakinan. Orang Romawi hidup dengan rasa bangga yang hampir religius terhadap diri mereka sendiri. Bayangkan berjalan di jalanan berlapis batu yang sudah ada sejak 100 tahun sebelum kau lahir, melewati kuil-kuil megah yang berdiri seperti pernyataan abadi. Kami akan ada selamanya. Di mata rakyatnya, Roma bukan hanya pusat pemerintahan tapi pusat dunia. Semua jalan, kata mereka, mengarah ke sini, dan mereka benar-benar mempercayainya. Kehidupan di Roma kala itu dipenuhi rasa percaya diri yang menular. Seorang prajurit yang berangkat ke medan perang tidak merasa sedang menaklukkan negeri lain, melainkan sedang membawa peradaban. Seorang senator yang berdiri di Forum Romanum merasa ucapannya bisa mengguncang nasib bangsa. Bahkan rakyat biasa di pasar merasa bangga hanya dengan menyebut dirinya civis Romanus, warga Roma. Identitas itu memberi mereka harga diri, rasa aman, dan posisi di dunia yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Namun di balik keagungan itu, ada sesuatu yang menarik. Keyakinan mereka pada keabadian terasa begitu mutlak. Jembreswi bangun goyun monumen bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk menantang waktu. Setiap tiang batu, setiap jembatan seolah berbicara kepada masa depan. Roma akan selalu ada. Dan entah karena disiplin, rasa bangga, atau sekadar ambisi yang tak ada batasnya, keyakinan itu membuat mereka benar-benar berhasil. Setidaknya untuk beberapa abad, tapi seperti halnya manusia yang terlalu yakin dengan dirinya sendiri, kebesaran seringkali membawa buta. Di balik pancaran emas kejayaan, benih kesombongan mulai tumbuh. Orang-orang Romawi lupa bahwa setiap peradaban, betapapun kuatnya, tetap bergantung pada hal-hal rapuh, kejujuran, tanggung jawab dan kebajikan manusianya. Mereka terus membangun, terus memperluas, tanpa menyadari bahwa sesuatu di dalam diri mereka perlahan mulai kosong. Roma di masa keemasan adalah kisah tentang ambisi yang berhasil, tapi juga tentang kepercayaan diri yang terlalu besar, yang menjadi cermin tentang bagaimana sebuah bangsa bisa jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, biasanya kejatuhan hanya menunggu waktu. Kalau Roma bisa diibaratkan sebagai bangunan megah, maka fondasinya bukan hanya batu dan marmer, tapi nilai-nilai yang tertanam kuat di hati warganya. Orang Romawi dulu percaya bahwa kekuatan sejati bukan cuma di pedang, tapi di karakter. Mereka menyebutnya dengan 4 kata yang sederhana tapi syarat makna: virtus, pietas, disiplina, dan gravitas. 4 pilar yang bagi mereka bukan sekadar moralitas tapi cara hidup. Virtus berarti keberanian, tapi bukan keberanian asal nekat. Ini tentang keberanian yang lahir dari tanggung jawab. Seorang prajurit Romawi tidak hanya berani karena ingin menang, tapi karena ia merasa wajib melindungi tanah air dan keluarganya. Keberanian mereka adalah bentuk cinta pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Di titik ini, keberanian menjadi moral, bukan sekadar insting bertarung. Lalu ada pietas yang sering diterjemahkan sebagai kesetiaan atau devosi. Tapi maknanya lebih luas, kesetiaan pada keluarga, pada tradisi, dan pada para dewa. Orang Romawi percaya bahwa hidup mereka adalah bagian dari rantai panjang yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Jadi menghormati orang tua, mematuhi hukum, atau berdoa kepada dewa bukan sekadar ritual. Itu adalah cara menjaga keseimbangan dunia. Disiplina adalah fondasi ketiga. Dunia Romawi bisa sebesar itu karena orang-orangnya disiplin, baik di medan perang maupun di kehidupan sehari-hari. Disiplin bukan berarti patuh buta, tapi kemampuan untuk menahan diri,
untuk tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Seorang pemimpin yang kehilangan disiplin bisa membuat seluruh legiun hancur, dan mereka tahu itu. Dan yang terakhir, gravitas. Kata ini sulit diterjemahkan dengan sempurna, tapi intinya adalah kehormatan yang tenang, semacam kebijaksanaan dalam bersikap. Orang yang punya gravitas tidak perlu berteriak untuk dihormati. Ia tegas seperti dan autenteng jawabnya. Di mata orang Romawi, gravitas adalah tanda kedewasaan sejati, ciri manusia yang bisa dipercaya memegang kekuasaan. 4 nilai ini adalah denyut nadi Roma. Mereka tidak lahir dari teori filsafat, tapi dari pengalaman panjang sebuah bangsa yang terus belajar menyeimbangkan kekuatan dan kebajikan. Selama nilai-nilai itu dijaga, Roma berdiri kokoh. Tapi ketika keberanian berubah jadi ambisi, kesetiaan jadi fanatisme, disiplin jadi kekakuan, dan kehormatan digantikan oleh gengsi, itulah saat fondasi itu mulai retak. Dan seperti bangunan megah tanpa pijakan, Roma pun perlahan mulai goyah. Setiap peradaban besar pada akhirnya selalu punya masa ketika kejayaan berubah jadi pesta. Roma pun tak luput dari itu. Ketika perang sudah jarang dan kemenangan datang terlalu mudah, kehidupan elit Romawi mulai berubah. Disiplin yang dulu jadi kebanggaan bangsa pelan-pelan bergeser jadi budaya, menikmati hidup berlebihan. Mereka masih bicara soal kehormatan dan tanggung jawab, tapi kata-kata itu kini hanya hiasan dalam pidato yang terdengar manis tapi kosong. Rumah-rumah bangsawan di Bukit Palatin dipenuhi barang mewah dari seluruh dunia. Kain sutra dari timur, linggo dari Hispania, rempah dari Mesir, dan patung marmer dari Yunani. Pesta bisa berlangsung selama berhari-hari, dengan makanan berlimpah dan hiburan tanpa henti. Ironisnya, semakin banyak yang mereka punya, semakin sedikit rasa syukur yang tersisa. Hedonisme bukan lagi tanda kemakmuran, tapi pelarian. Cara halus untuk melupakan kejenuhan hidup di tengah kemewahan. Di tengah pesta-pesta itu, semangat virtus dan disiplina yang dulu membangun Roma mulai dianggap kuno. Anak-anak senator lebih sibuk memamerkan pakaian mahal dan berlomba mengadakan jamuan paling megah daripada memikirkan urusan negara. Korupsi menjadi hal biasa. Jabatan bisa dibeli, hukum bisa dinegosiasikan. Para pemimpin yang dulu menjadi teladan kini lebih mirip selebritas. Hidup dari pujian semu dan popularitas instan. Masyarakat bawah menyaksikan semua itu dengan campuran kagum dan getir. Mereka masih bekerja keras, masih percaya pada nilai-nilai lama. Tapi dunia tempat mereka berdiri mulai terasa asing. Ada jarak yang makin lebar antara rakyat yang berjuang dan elit yang berfoya-foya. Dan di antara jarak itu, rasa percaya perlahan menguap. Yang menarik, tak ada satupun orang Romawi yang benar-benar sadar bahwa mereka sedang meluncur ke arah kehancuran. Bagi mereka, ini hanyalah masa keemasan baru. Masa di mana kenyamanan dianggap kemajuan, dan kemewahan dianggap tanda sukses. Tapi sejarah punya cara sendiri untuk menertawakan kesombongan manusia. Roma yang dulu tumbuh karena kerja keras dan pengorbanan kini mulai tenggelam oleh kebosanan dan kerakusan warganya sendiri. Ketika cermin kejayaan mulai retak, yang tampak bukan lagi kebesaran, melainkan wajah lelah dari peradaban yang kehilangan arah. Ketika fondasi moral mulai rapuh dan pesta menggantikan pengabdian, muncul gelombang baru yang mengguncang jantung Roma. Bukan dari pedang, tapi dari keyakinan. Selama berabad-abad, orang Romawi hidup di bawah bayang-bayang dewa-dewa mereka. Jupiter, Mars, Venus, dan ratusan lainnya. Mereka percaya dunia berjalan karena timbal balik antara manusia dan para dewa. Berdoa, berkorban, dan merayakan festival bukan sekadar ritual, tapi bagian dari menjaga tatanan kosmos. Hidup terasa teratur karena setiap hal punya tempat dan makna. Namun perlahan, keyakinan itu mulai kehilangan daya hidup. Banyak orang melaksanakan upacara keagamaan tanpa benar-benar percaya. Dewa-dewa terasa jauh, seolah hanya simbol kosong dari masa lalu yang megah tapi dingin. Di tengah kebingungan itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sebuah ajaran yang datang dari timur, sederhana tapi revolusioner. Cinta kasih, pengampunan, dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Itulah awal mula agama Kristen di Roma. Bagi banyak orang kecil, ajaran ini seperti napas baru yang memberi makna di tengah kekacauan moral dan ketimpangan sosial. Tapi bagi elit Romawi,
Kristen adalah ancaman, bukan hanya bagi agama lama, tapi bagi struktur kekuasaan. Mereka melihatnya sebagai gerakan yang berani menantang logika lama tentang hierarki dan kekuasaan. Bagaimana mungkin Tuhan disalib? Bagaimana mungkin seorang budak bisa sejajar dengan senator di hadapan ilahi? Pertentangan pun pecah, bukan hanya di kuil dan istana, tapi di dalam hati manusia. Ada yang bertahan dengan kepercayaan lama karena takut kehilangan identitas, dan ada yang diam-diam berpaling ke ajaran baru karena merasa menemukan kedamaian yang tak mereka dapat dari kemewahan dunia. Pergulatan ini bukan sekadar soal agama, ini soal arah jiwa, tentang apa yang manusia percayai ketika semua hal besar di sekitarnya mulai runtuh. Pada akhirnya, Roma bukan hanya menghadapi perang antar kepercayaan, tapi benturan dua cara pandang terhadap hidup. Yang satu berpegang pada kejayaan duniawi, yang satu mencari makna rohani. Ketika akhirnya agama Kristen menang dan menjadi wajah baru imperium, banyak yang mengira pertarungan itu selesai. Padahal di balik kemenangan spiritual itu, manusia Romawi masih terus bergulat dengan pertanyaan yang sama. Siapa mereka tanpa dewa-dewa lama? Dan apa arti kekuasaan tanpa jiwa? Setiap kekaisaran besar berdiri karena satu hal yang tak terlihat, rasa percaya. Selama berabad-abad, rakyat Romawi percaya pada ide Roma abadi, gagasan bahwa mereka adalah satu tubuh, satu nasib, satu peradaban yang tak tergoyahkan. Tapi ketika moral mulai merosot dan para pemimpin sibuk mencari keuntungan pribadi, kepercayaan itu pelan-pelan menguap seperti kabut di pagi hari. Rakyat kecil mulai merasa bahwa Roma bukan lagi tentang mereka. Negara yang dulu melindungi kini hanya menuntut. Pajak semakin berat, upeti semakin tinggi, sementara kehidupan sehari-hari makin sulit. Sementara itu, para bangsawan hidup dalam kemewahan yang sulit dibayangkan, jauh dari kenyataan rakyat yang harus bertahan di tengah krisis. Di lembaga publik, yang dulu menjadi kebanggaan, kehilangan maknanya. Senat yang dulu menjadi simbol kebijaksanaan kini hanya tempat transaksi politik. Hukum tak lagi bicara soal keadilan, tapi soal siapa yang punya koneksi. Dalam situasi seperti itu, semangat kewargaan yang dulu jadi jantung Roma mulai mati. Orang-orang berhenti merasa punya tanggung jawab terhadap negara. Petani di provinsi tak lagi peduli siapa yang duduk di kursi kaisar. Yang penting mereka bisa makan. Tentara yang dulu berjuang demi kehormatan kini bertempur demi gaji, dan kadang berbalik menyerang negaranya sendiri jika bayarannya lebih besar. Krisis moral di kalangan elit merembes jadi krisis sosial di bawah. Rasa kebersamaan digantikan oleh kecurigaan dan ketidakpedulian. Rakyat berhenti mempercayai pemimpin. Pemimpin berhenti mendengarkan rakyat, dan negara berhenti menjadi rumah bersama. Roma abadi tetap terdengar megah di pidato-pidato, tapi bagi kebanyakan orang, kata-kata itu sudah kehilangan makna. Yang paling menyedihkan, kejatuhan ini tidak datang lewat satu peristiwa besar. Ia datang perlahan, melalui sikap sehari-hari. Ketika orang mulai lebih mementingkan diri sendiri, ketika pejabat menutup mata pada korupsi, ketika warga berhenti peduli pada nasib sesama. Dari luar, Roma masih berdiri megah, tapi di dalamnya, semangat yang menyatukan jutaan orang telah padam. Dan di saat itulah, imperium yang dulu tak terkalahkan mulai kehilangan alasan untuk tetap hidup. Ketika akhirnya kekaisaran Romawi benar-benar jatuh, dunia tidak langsung berubah menjadi gelap. Tak ada ledakan besar, tak ada akhir dunia seperti yang dibayangkan dalam kisah-kisah epik. Runtuhnya Roma lebih mirip matahari yang perlahan tenggelam. Indah tapi pasti. Di jalan-jalan yang dulu ramai, kini hanya tersisa debu dan gema masa lalu. Namun di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang aneh, ketenangan. Seolah alam semesta sedang memberi ruang bagi manusia untuk berpikir ulang tentang apa arti kejayaan. Selama berabad-abad, Roma memaknai kemuliaan lewat kuasa, lewat tembok tinggi, pasukan kuat, Julail Kurang Mega yang mencerminkan supremasi manusia atas dunia. Tapi ketika semua itu runtuh, barulah orang menyadari betapa rapuhnya konsep itu. Batu bisa hancur, kekuasaan bisa berpindah, tapi ide dan nilai tetap hidup. Mungkin di titik itulah manusia Romawi mulai melihat bahwa kejayaan sejati bukan tentang menaklukkan dunia,
tapi tentang memahami dirinya sendiri. Di reruntuhan istana dan kuil, muncul generasi baru yang tidak lagi mengukur kebesaran dari patung atau perang, tapi dari gagasan dan iman. Para biarawan mulai menulis ulang naskah kuno, menyelamatkan ilmu pengetahuan dari kepunahan. Filsafat mulai bergerak ke arah spiritualitas, dan seni menemukan keindahan baru dalam kesederhanaan. Ironisnya, justru dari kehancuran itu lahir peradaban baru, yang lebih manusiawi, lebih sadar akan keterbatasannya. Runtuhnya Roma adalah akhir dari sebuah bab besar dalam sejarah manusia, tapi juga awal dari kesadaran baru. Peradaban belajar bahwa kekuasaan tanpa kebajikan tidak akan bertahan, dan bahwa kemegahan tanpa makna hanyalah panggung kosong. Dalam diamnya reruntuhan, manusia menemukan kebijaksanaan yang dulu tak sempat mereka dengar, bahwa tidak ada yang benar-benar abadi, kecuali pencarian akan kebenaran itu sendiri. Jadi, meski Roma jatuh, manusia tidak ikut tenggelam bersamanya. Mereka bangkit dengan cara berbeda, lebih rendah hati, lebih reflektif. Dan mungkin, di sanalah letak keindahan sejati dari kehancuran, ketika yang hilang bukan semata kejayaan, tapi ego lama yang terlalu percaya diri pada keabadian. Kalau kita menatap Roma hari ini, bukan sebagai kota wisata, tapi sebagai simbol, ada sesuatu yang terasa akrab. Tidak, bukan karena patung-patung marmernya atau reruntuhan koloseumnya, tapi karena kisah kejatuhannya terasa seperti bayangan panjang yang masih mengikuti kita hingga abad ke-21. Krisis moral, alienasi, dan kehilangan makna. Semua itu terdengar seperti masalah masa lalu, tapi nyatanya kita sedang hidup di versi modernnya. Dulu, orang Romawi mabuk akan kekuasaan dan kemewahan. Hari ini, manusia modern mabuk akan kecepatan dan validasi digital. Kita mungkin tidak lagi menaklukkan negeri dengan pedang, tapi kita menaklukkan atensi satu sama lain lewat layar. Kita bekerja tanpa henti, berlari mengejar prestasi, tapi di tengah semua itu muncul kekosongan yang sama. Untuk apa semua ini? Sama seperti rakyat Roma di masa akhir kekaisaran, kita mulai kehilangan rasa keterikatan, bukan dengan negara, tapi dengan sesama manusia, bahkan dengan diri sendiri. Etika pun ikut tergelincir. Dulu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjalar di istana Romawi. Kini bentuknya mungkin lebih halus, manipulasi informasi, eksploitasi data, atau sikap masa bodoh terhadap kemanusiaan di balik algoritma. Teknologi memberi kita kekuatan luar biasa, tapi tanpa arah moral. Kekuatan itu bisa sama destruktifnya seperti pasukan legiun tanpa komando. Yang paling terasa adalah kehilangan spiritualitas. Bukan soal agama semata, tapi kehilangan rasa kagum terhadap hidup. Kehilangan keheningan untuk merenung. Dunia modern terlalu bising untuk mendengar suara batin. Kita tahu banyak hal, tapi memahami sedikit. Kita terhubung dengan semua orang, tapi sering merasa sendirian. Dalam konteks ini, kejatuhan Roma jadi lebih dari sekadar sejarah. Ia adalah peringatan bahwa peradaban bisa hancur bukan karena serangan dari luar, tapi karena kebangkrutan dari dalam. Roma memberi kita pelajaran bahwa teknologi, kekuasaan, dan kemewahan tidak bisa menggantikan nilai-nilai kemanusiaan. Dan mungkin, refleksi paling penting yang bisa kita ambil adalah ini. Kemajuan sejati bukan tentang seberapa cepat kita tumbuh, tapi seberapa dalam kita mengerti diri kita sendiri. Karena tanpa itu kita hanya mengulangi kisah lama, hanya saja dengan wifi dan layar sentuh. Kisah kejatuhan Romawi bukan cuma tentang perang dan politik, tapi tentang manusia yang kehilangan arah, kehilangan nilai, makna dan spiritualitas di tengah gemerlap kekuasaan. Dari masa keemasan yang megah sampai masa runtuh yang sunyi, Roma mengajarkan bahwa peradaban sebesar apapun bisa goyah kalau jiwa manusianya kosong. Dan lucunya, di era modern ini, kita seolah sedang berjalan di jalan yang sama, hanya dengan versi digitalnya. Kalau kamu suka bahasan sejarah yang nyentuh sisi kemanusiaan, bukan cuma tanggal dan toko, channel ini tempatnya. Kita bakal ngobrol tentang sejarah dengan cara yang lebih hidup, reflektif, dan kadang agak nyentil, karena masa lalu itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Kesimpulannya, Roma runtuh bukan karena pedang, tapi karena kehilangan makna.
Dan mungkin tantangan kita hari ini bukan soal bertahan hidup, tapi soal tetap menjadi manusia di tengah dunia yang semakin mekanis.